70 Haidar kecelakaan. Hari semakin larut, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Tak seperti biasanya, Haidar belum pulang. Padahal, dia biasa pulang jam 5 sore. Tak pernah melewati maghrib semenjak Sofika hamil besar. Ya, saat ini Sofika sedang hamil besar. Usia kehamilannya sudah menginjak 8 bulan lebih beberapa hari. Sofika semakin merasakan kegelisahan. Terdengar suara bel pintu dari depan. Sofika yang sedang duduk di ruang depan menunggu suaminya bergegas hendak membuka pintu. "Biar saya saja, Bu," ujar asisten rumah tangganya dengan cepat menuju pintu. Tapi, Sofika mengikuti. Dia berharap itu adalah suaminya yang datang. Ceklek, pintu terbuka lebar. Sofika mendesah kecewa, yang datang bukanlah suaminya, melainkan adik perempuan Haidar. "Nan, ayo masuk," ujar Sofika. Adik Haidar tersenyum lebar, dia memang sering main di rumah ini. "Tadi, Kak Haidar menelepon menyuruhku untuk menemanimu, Kak," ujar adik perempuan Haidar yang bernama Nanda. "Memangnya dia akan pulang telat?" tanya Sofika kecewa. Nanda mengangguk. "Iya, katanya jam 9 sampai rumah," jawab Nanda. "Kok nggak nelepon aku?" Rasa kecewa menyelimuti hati Sofika. "Cek deh HP-nya, kata kakak tidak aktif," ujar Nanda. "Masa sih?" Bergegas Sofika ke kamarnya dan mengecek ponsel. Kok bisa lupa ngecas? Sampai mati begini," gumamnya kesal pada diri sendiri. Segera dia mengecas ponselnya, dan menunggunya sebentar sampai terisi daya dan bisa dinyalakan. Setelahnya, dia ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Kring-kring, terdengar suara nada dering ponselnya. Dia hafal betul, itu adalah nada dering dari panggilan Haidar yang memang sengaja dia bedakan dari panggilan lainnya. Bibirnya tersenyum lebar, setelah keluar dari kamar mandi segera memeriksa ponselnya. Benar saja panggilan dari suaminya. Lumayan sudah 15%, jadi dia cabut dari kasan dan segera menggeser tombol hijau untuk menerima panggilan. "Assalamualaikum." Belum selesai Sofika menyapa, sudah ada yang menyela dari seberang sana. "Apakah ini istri dari Pak Haidar?" Suara wanita terdengar dari dalam panggilan itu. Perasaan Sofika mulai semakin tidak nyaman. "Iya, Anda siapa?" "Iya." Tangan Sofika sudah gemetar. "Saya dari pihak rumah sakit, ingin mengabarkan bahwa Pak Haidar saat ini ada di Rumah Sakit Harapan Sehat karena kecelakaan. Harap Ibu segera datang untuk mengurus segalanya agar pasien bisa melakukan operasi," jawab wanita yang mengaku suster itu. "Apa?" Sofika semakin gemetar, langsung berteriak histeris memanggil Nanda. "Nanda, kakakmu!" teriaknya diiringi tangisan, dan langsung saja duduk lemas di lantai dengan air mata berderai dan tangan memegang erat ponselnya. "Kak, ada apa?" Nanda masuk ke dalam kamar Sofika dengan setengah berlari, diikuti asisten rumah tangga. Dengan gemetar dan berderai air mata, Sofika menyahut, "Kakakmu kecelakaan." "Suamiku kecelakaan." Nanda, suaranya bergetar, diiringi isakan pilu. "Apa?" Nanda begitu terkejut, dia menangis sambil memeluk Sofika. Pun dengan asisten rumah tangga yang langsung berlari keluar untuk memberitahukan orang tua Haidar. Di saat bersamaan, perut Sofika mendadak mulas. Dia meringis kesakitan, di sela isakannya. Suasana menjadi semakin tak terkendali dan panik. Orang tua Haidar segera menghubungi orang tua Sofika. Mereka harus melihat kondisi Ali, sedangkan orang tua Sofika akan menjaga Sofika di rumah sakit bersalin. Karena orang tua Sofika belum sampai, akhirnya kedua adik Haidar menjaga Sofika dulu. Sementara itu, mereka ke rumah sakit untuk melihat kondisi Haidar. Sofika tak sanggup menahan kesedihan ini, hingga jatuh pingsan saat akan melahirkan. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan operasi sesar untuk keselamatan ibu dan bayinya. Bayi lahir dengan selamat, pun dengan Sofika. Hanya saja, dia masih belum sadar karena pengaruh anestesi. Karena jiwanya terguncang,
Akhirnya Sofika membutuhkan perawatan ekstra. Vika, nak sabar ya, gumam ibunya sambil mengelus lembut kepala anak semata wayangnya itu. Air mata tak berhenti berderai saat melihat wajah sayu putrinya yang terlelap. Bayi yang dilahirkan adalah laki-laki, tampan dan mirip sekali ayahnya. Saat ini sedang dirawat di ruangan khusus bayi. Setelah memastikan bayi dan ibunya selamat, ayah Sofika memutuskan pergi ke rumah sakit tempat Haidar dirawat. Rumah sakit Harapan Sehat, bagaimana keadaan Haidar? Tanya ayah Sofika saat sudah bertemu dengan kedua orang tua Haidar. Wajah ibu dari menantunya itu tampak sembab dan matanya masih merah, menandakan dari tadi terus menangis. Masih sama, sekarang masih di ruang ICU, menunggu untuk tindakan operasi, sahut ayah Haidar. Yang sabar ya, mengusap punggung ayah Haidar. Di saat harusnya bahagia karena kelahiran putra, Haidar malah harus mengalami musibah, isakan kembali terdengar dari ibu Haidar. Sabar bu, sabar. Suaminya memeluk dan mengusap punggungnya. Tak lama kemudian, seorang perawat memberitahukan kondisi Haidar kepada dokter yang menanganinya. Bergegas, dokter dan beberapa tenaga medis yang membantu pun masuk ke dalam ruangan Haidar dan melakukan beberapa upaya untuk menolongnya. Tit-tit-tit, dokter mengembuskan napas pelan dan kecewa. Keluar menemui keluarga pasien untuk memberitahukan kondisi Haidar. Keluarga Pak Haidar, tanya dokter. Iya kami, sahut ayah Haidar, dan langsung menghampiri dokter tersebut, diikuti istrinya, kedua anaknya yang lain, dan ayah Sofika. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pendarahan dan benturan di bagian kepalanya terlalu parah. Sehingga, kami mohon maaf, karena tidak bisa menyelamatkan pasien, tutur dokter dengan setenang mungkin, meski dalam dadanya bergemuruh rasa kecewa dan juga ikut sedih tak bisa menyelamatkan pasiennya. Apa? Bohong semua ini pasti bohong kan? Teriak ibu Haidar dengan histeris. Tenang bu, tenang. Ini sudah takdir dan ketentuan yang maha kuasa, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Suaminya berusaha menenangkan dengan suara serak, karena menahan rasa dan gejolak di dalam dadanya yang bergemuruh. Kesedihan memenuhi hati dan dirinya. Tapi, dia harus menguatkan sang istri. Kedua adik Haidar pun memekik histeris, dan menangis terisak mendengar kepergian kakaknya. Ayah Sofika tak bisa menahan tetesan air mata yang mengucur begitu saja bak aliran sungai yang deras. Vika dan cucuku, kasihan kalian. Semoga kalian diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi semua ujian ini, gumamnya dalam hati. Akhirnya, kedua orang tua Sofika dan Haidar memutuskan untuk merahasiakan kepergian Haidar untuk selamanya. Mereka akan memberitahukan nanti, setelah Sofika pulang ke rumah dan kondisinya membaik. Sofika membuka mata, bibirnya tersenyum bahagia saat melihat wajah seseorang. Mas, kamu baik-baik saja kan? Tanyanya pelan serupa gumaman. Seolah suaminya ada di depan mata dan menjawab dengan mengatakan, baik, kamu perempuan hebat. Dan kelak anak kita pun akan menjadi anak yang hebat. Tadinya aku sudah syok mendengar kamu kecelakaan. Syukurlah kamu baik-baik saja, ujar Sofika lagi. Tangannya terulur, seolah menyentuh wajah suaminya. Dan seolah suaminya menggenggam tangannya, kemudian mengecup keningnya lama penuh sayang. Di sisi lain, sang ibu menangis sesenggukan melihatnya. Apakah Haidar datang untuk mengucapkan salam perpisahan? Hatinya terasa perih. Ibu, kenapa ibu menangis? Seharusnya ibu senang. Aku dan bayiku selamat. Suamiku juga selamat, rajuk Sofika yang tidak tahu kalau sebenarnya suaminya sudah pergi untuk selamanya. Ibunya mendekati, mengusap sayang kepala putrinya. Lalu mengatakan sesuatu, yang sabar ya sayang. Ibu senang, ibu bahagia kamu dan anakmu selamat. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri dan untuk anakmu, ujarnya dengan air mata berderai.
Sofika tampak kebingungan. Dia tak memahami maksud ibunya, tentu saja dia akan menjaga anaknya dengan baik. Yang membuatnya heran adalah karena ibunya sama sekali tak menyapa suaminya. Sesaat kemudian, dia tak melihat suaminya lagi. Padahal barusan ada di sini, pikirnya. Dan Haidar belum pamit sama sekali untuk keluar dari ruangannya. Mungkin mau ke ruangan bayi untuk melihat bayinya. Sofika berusaha berpikir positif. Sofika benar-benar tak tahu keadaan suaminya saat ini. Seminggu sudah, dia dirawat di rumah sakit. Hari ini adalah jadwal kepulangannya. Bibirnya tersenyum lebar karena akan pulang dan bertemu suaminya. Semua orang memberi alasan yang sama kepadanya jika menanyakan keberadaan Haidar. Mereka akan menjawab, Haidar sedang harus banyak istirahat di rumah pasca kecelakaan itu dan saat ini sedang menunggumu di rumah. Oleh karena itu, dia sangat ingin pulang bersama dengan bayinya. Berharap berkumpul bersama dengan suami tercinta. Sesampainya di rumah, Sofika berteriak memanggil sang suami. Tangannya menggendong bayi imut buah cinta mereka. Mas, aku dan anak kita pulang. Bibirnya tersenyum lebar, terdengar begitu ceria dan penuh kebahagiaan. Kedua orang tuanya, mertua, adik ipar, dan asisten rumah tangga tampak menghela napas dalam dan mengembuskannya dengan gusar. Kemana dia? Kok nggak ada? Apa sudah ke toko? Ya. Masa istri baru pulang dari rumah sakit, tak mau libur dulu? Rajuknya dengan cemberut. Ayo temui suamimu, tapi anakmu titip dulu ke ibu ya, ujar sang ayah. Sofika mengangguk.